Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak membutuhkan sesuatu apapun dari hambanya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arin Al-Haq dari Prodi Psikologi kelas A dengan NIM 2010801049. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang fikih wudu dan tata cara wudu. Wudu sendiri merupakan suatu hal yang tidak asing bagi setiap muslim. Dari kecil, setiap hari kita sudah mengamalkan wudu tersebut. Tapi apakah wudu yang selama ini kita lakukan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita yang disebutkan dalam kitabnya pada surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Apa itu wudu? Jadi secara bahasa, wudu ini berarti husnu atau keindahan dan nadhafah atau kebersihan. Wudu untuk sholat dikatakan sebagai wudu karena ia membersihkan anggota wudu dan memperindahnya. Sedangkan pengertian wudu menurut istilah syariat Islam, wudu adalah peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencuci 4 anggota wudu dengan tata cara tertentu. Apakah hukum wudu itu? Jadi hukum wudu adalah wajib. Karena wudu ini adalah syarat sahnya sholat. Jika seseorang tidak melakukan wudu sebelum dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Sedangkan tata cara wudu sendiri secara ringkas telah dijelaskan pada hadis Nabi SAW dari Humrun, budak sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis itu kita dapat menyimpulkan beberapa poin, yaitu tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berwudu, baiknya kita berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, mengucapkan basmalah. Lalu kemudian yang ketiga, membasuh 2 telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan hidung untuk berkumur-kumur dan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian beristinthar atau mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, membasuh seluruh wajah dan menyela-nyelai jenggot jika ada sebanyak 3 kali. Lalu kemudian yang keenam, membasuh tangan kanan hingga siku bersamaan dengan menyela-nyela jemari sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan yang kiri. Nah, jadi kalau tangan ini kita membasuh tangan dari yang kanan dulu 3 kali, kemudian baru yang kiri 3 kali sampai ke siku. Kemudian yang ketujuh adalah menyapu seluruh kepala dengan cara mengusap dari depan, ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan.
itu dilakukan sebanyak 1 kali. Dilanjutkan dengan menyapu bagian luar dan dalam telinga sebanyak 1 kali. Yang kedelapan, membasuh kaki kanan hingga mata kaki bersamaan dengan menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Begitupun dengan kaki kiri, sama halnya dengan yang kanan, dengan yang tangan. Jadi yang kanan dulu diselesaikan, baru yang kiri selanjutnya. Bukan kanan 1 kali, lalu kiri 1 kali, kanan lagi, kiri lagi. Tidak seperti itu, tapi kanan dulu diselesaikan sampai batasnya, lalu yang kiri. Adapun syarat sahnya wudu adalah dia berniat dulu. Lalu air yang digunakan adalah air yang bersih dan bukan air yang diperoleh dengan cara yang haram. Jadi ada air yang tidak boleh kita gunakan saat berwudu, yaitu air yang berbau, air yang berwarna, dan atau air yang sudah berubah rasanya, atau air yang sudah terkena najis. Itu tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Lalu syarat berwudu selanjutnya adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi kulit kita dari terkena air wudu tersebut. Begitu. Kemudian di sini ada wajib wudu, yaitu yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi ketika hendak wudu, kita sebaiknya membaca bismillah. Seperti yang Nabi SAW katakan, bahwasanya tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika hendak berwudu. Kemudian membasuh wajah. Di sini termasuk dalam berkumur-kumur dan istinsyak maupun istinsar. Kemudian wajib yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yaitu yang artinya apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Demikian juga hadis Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi SAW berkata, kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangannya yang kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Ini bukan perkataannya Nabi, ini perkataannya sahabat. Kemudian wajib yang berikutnya adalah menyapu kepala dengan air, kemudian telinga ini masuk ke bagian kepala. Pada hadis yang tadi disebutkan juga, kemudian beliau mengusap kepala dengan tangannya dengan cara menyapu dari depan ke belakang dan ke belakang sampai ke depan lagi. Beliau juga menyapu kedua telinga dengan telunjuk dan jempol dari depan ke belakang, lalu ke depan lagi. Lalu wajib yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua mata kaki hukumnya wajib karena Allah sebutkan dengan lafadz atau bentuk perintah. Adapun cara membasuhnya adalah sebagaimana yang disabdakan beliau alaihi salatu wassalam, yang artinya jika beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau menggosok jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Aduh, maaf, berisik banget.
Dan kemudian di sini setelah berwudu jangan biarkan anggota lainnya kering terlebih dahulu. Jadi kita menyempurnakan wudu kita. Lalu yang kemudian adalah sunnah wudu. Yang pertama adalah bersiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, seandainya jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap hendak berwudu. Kemudian mencuci kedua tangan 3 kali ketika hendak berwudu. Sunnah ini lebih ditekankan ketika bangun dari tidur, atau dengan kata lain hukumnya wajib. Dalil yang menunjukkan bahwa mencuci tangan ketika hendak berwudu sunnah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Humrun, budaknya Utsman bin Affan, ketika ia menjadi budak Utsman, suatu ketika beliau memintanya untuk membawakan air wudu. Kemudian aku tuangkan air dari wadah tersebut ke kedua tangan beliau. Maka ia membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, aku dahulu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan wudu seperti yang aku peragakan ini. Hal ini ditetapkan sebagai sunnah dan bukan wajib sebab Utsman radhiyallahu anhu melakukannya karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Semata-mata perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan para sahabat menunjukkan hukum anjuran atau sunnah. Kemudian dalil yang menunjukkan wajibnya mencuci tangan ketika bangun dari tidur adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkan tangannya ke air wudu, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Lalu kemudian sunnah yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh dalam beristinsyak dan berkumur-kumur ketika tidak sedang berpuasa. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali jika kalian sedang berpuasa. Kemudian mendahulukan membasuh anggota wudhu yang kanan. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai mendahulukan kanan dalam toharoh. Lalu syarat yang berikutnya adalah tertib. Yang dimaksud tertib di sini adalah membasuh anggota wudhu sesuai tempatnya, urutan yang ada dalam wudhu. Hal ini kami cantumkan di sini sebagai sunnah bukan wajib. Sebagaimana hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudhu dengan membasuh tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak 3 kali, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kakinya 3 kali, kemudian menyapu kepalanya dan telinga bagian luar maupun dalam. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah berdoa ketika telah selesai wudhu. Berisik banget. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan ia menyempurnakan wudunya kemudian membaca, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia mau. At-Tirmizi menambahkan lafaz yang artinya, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Lalu berikutnya adalah saya akan menyebutkan sedikit beberapa kesalahan dalam berwudu. Yang pertama adalah tidak mengucapkan basmalah. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah basmalah itu hukumnya wajib atau sunnah. Sebagian ulama mewajibkan dengan dalil hadis yang artinya tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah karena
beberapa hal. Alasan yang pertama adalah membaca basmalah tidak disebutkan bersamaan dengan hal-hal wajib lainnya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang kedua, keumuman hadis-hadis yang menjelaskan mengenai cara wudhu Nabi tidak menyebutkan mengucapkan basmalah. Ada dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Yang ketiga, makna tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala adalah penafian kesempurnaan dari wudhu. Namun demikian, baik beranggapan hukumnya sunnah atau wajib, tetap saja meninggalkannya dengan sengaja adalah sebuah kesalahan. Lalu kemudian tidak mencuci lengan atau mencuci kaki sampai batasnya. Jika tangan sampai siku, jika kaki sampai mata kaki. Jika kurang dari batas tersebut, maka salah ya. Jadi jika tangan harus sampai ke siku, sedangkan kaki sampai ke mata kaki. Kemudian tidak membasuh seluruh kepala. Jadi kepala ini benar-benar kita basuh ya, bukan dengan air yang banyak, tapi kita sapu saja dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Kemudian selain berwudu, cara mensucikan diri selanjutnya adalah dengan tayamum. Jadi tayamum ini adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id yang bersih. Sedangkan sa'id sendiri berarti seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamun, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Jadi syarat bertayamum ini adalah jika tidak terdapat air dimanapun, atau kita sedang safar maupun tidak safar, atau jika dengan menggunakan air kita jadi sakit atau kedinginan, atau kita bisa mati jika berwudu dengan air, maka Allah memberi kita kemudahan dengan cara tayamum. Sedangkan tata cara tayamum sendiri kita bisa mempraktekannya sebagai berikut. Yang pertama adalah memukulkan kedua tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya. Kemudian menyapu punggung telapak tangan yang kanan dengan tangan kiri, dan begitupun sebaliknya. Gini. Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai ke siku, seperti saat wudu dengan air. Tayamum dapat menghilangkan hadas semisal janabah, demikian juga untuk hadas yang kecil. Seperti itu. Jadi tata caranya, telapak tangan kita tepukkan ke permukaan bumi dimanapun, baik itu yang di atasnya terdapat tanah ataupun tidak. Setelah ditepukkan, kita mengusap kedua tangan sampai ke pergelangan tangan, kemudian wajah. Hukumnya tidak wajib urut ya. Jadi pembatal tayamum adalah sebagaimana pembatal wudu. Jadi tayamum maupun wudu pembatalnya adalah sama. Tata cara tayamum sendiri dijelaskan dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah.
Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan maka datangnya dari saya sendiri, dan jika itu kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.